بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالحمدلillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah berfirman di dalam Al-Quranul Karim pada surat Ibrahim dengan firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Dengan berkat nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka saling nasihat menasihati, saling mengingatkan antara sesama, yang mana Allah Jalla wa'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Dan hendaknya kalian saling tolong menolong atas kebaikan, kebajikan, dan di atas ketakwaan. Dan janganlah kalian saling tolong menolong di atas perbuatan dosa dan permusuhan. Takutlah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras akan siksaannya. Allah juga berfirman, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan hendaknya kalian sering memberi peringatan, karena sering memberi peringatan itu amatlah bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ad-dinu an-nasihah, agama itu nasihat. Juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jarir ibnu Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan, bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis shalah wa ita'iz zakah wan nushi likulli muslim. Kami telah mengambil perjanjian, kami telah membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa menegakkan salat, senantiasa menunaikan zakat, dan senantiasa memberi nasihat untuk setiap individu muslim. Maka kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan pertemuan kita di rumahnya yang mulia ini agar kembali dikumpulkan, agar kembali dipertemukan, dan agar kembali dikumpulkan di dalam syurga firdausnya di hari kiamat kala. Amin ya rabbal alamin. Karena di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari sahabat Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, meriwayatkan dari Rabbnya yang disebut dengan haditsun qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutajalisina fi. Sungguh telah pasti, kata Allah, kecintaanku untuk mereka orang-orang yang saling cinta mencintai sesama mereka karenaku. Mereka saling duduk sesama mereka karenaku, dan mereka saling kunjung mengunjungi sesama mereka karenaku. Dan seluruh hubungan yang terjalin di dunia ini saat ini, itu semuanya akan sirna, bahkan akan menjadi sebuah permusuhan di hari kiamat, kalau bukan karena Allah Jalla wa'ala. Allah berfirman di dalam surat Az-Zukhruf, al-akhillau yawma idzin ba'dhuhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin. Seluruh orang yang saling cinta mencintai, kasih mengasihi,
ketika di dunia ini semua mereka akan saling bermusuhan pada hari kiamat kelak, kecuali hanyalah mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Semua hubungan yang terjalin di dunia ini, kata Allah, itu akan berujung dan akan menjadi sebuah permusuhan di hari kiamat. Pasangan suami istri, anak dengan orang tuanya, sahabat dengan sahabatnya, tetangga dengan tetangganya, atasan dengan anak buahnya, itu semuanya akan menjadi sebuah permusuhan. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka jika kita menginginkan persahabatan kita, hubungan yang kita yang terjalin di dunia ini, di dalam rumah tangga, di dalam bersaudara, di dalam bertetangga, di dalam bersahabat, ingin diabadikan oleh Allah sampai hari kiamat, maka hendaknya dibangun di atas takwa, yaitu di atas al-amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Saling mengingatkan antara satu sama yang lainnya untuk hal yang ma'ruf dan agar saling mencegah, mengingatkan antara satu sama yang lainnya dari hal yang mungkar. Jamaah yang dimuliakan Allah, saudara-saudara yang saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha." Seluruh manusia yang berada di dunia saat ini, mereka sedang berjalan dan seluruh mereka sedang berjuang. Hanya saja perjuangan mereka itu, sebagian ada yang dengan perjuangannya tersebut dia telah membebaskan dirinya dari neraka Allah, dan ada pula yang dengan perjuangannya tersebut dia telah melemparkan dirinya ke dalam neraka Allah. Mari kita renungi sejenak hadis Nabi yang mulia ini. Sekilas hadis tersebut pendek, sekilas kata-katanya ringan, susunannya pendek, tetapi sebenarnya kandungan maknanya sangat dalam. Dan sebenarnya itulah bahasa yang cukup pedas, jamaah. Nabi menyatakan seluruh manusia di dunia saat ini sedang berjalan. Apa artinya? Artinya semuanya sedang berjalan menuju kematian. Semua sedang berjalan menuju alam barzakh, menuju nikmat atau azab yang ada di dalam alam kubur, menuju padang mahsyar, menuju hari akan dihisab seluruh perbuatan, menuju hari akan ditegakkan mizan timbangan amal saleh dan kejelekan, menuju sebuah hari yang di sana kita akan diperintahkan untuk mengambil dan membacakan catatan-catatan amalan yang telah kita lakukan selama kita di dunia, menuju sebuah hari yang di sana ada perintah untuk melewati sebuah asyarat, menuju syurga dan neraka Allah Jalla wa'ala. Tidak ada satu hari yang telah berlalu dari hari-hari yang kita lalui di dunia ini, melainkan telah berkurang jatah hidup kita ini dan semakin dekat akan kematian dari kita. Ini maknanya. Jadi di dunia ini dengan kacamata Islam tidak ada istilah orang yang berjalan di tempat. Ya. Kita seringkali berkata berjalan, untuk sebagian orang berjalan di tempat. Secara penilaian Islam tidak ada istilah orang berjalan di tempat, apalagi mundur ke belakang. Semuanya sedang berjalan, tidak ada yang sedang tidur. Apakah dia sedang berbaring, sedang terlelap tidur, ataukah dia sedang duduk, ataukah dia sedang lari? Kata Nabi, semua mereka sedang berjalan. Berjalan menuju surga atau berjalan menuju neraka, itu yang paling ujungnya. Yang pertamanya adalah berjalan menuju kematian, berjalan menuju alam barzakh yang di dalamnya ada nikmat dan ada pula azab, sesuatu yang tidak bisa dielakkan oleh setiap kita, sesuatu yang itu akan terjadi dan semakin dekat siapapun kita dan apapun status kita ketika di dunia ini. Semuanya semakin hari waktunya, waktu kematian semakin dekat. Semakin berjalan daripada waktu, semakin berkurang jatah hidup kita di dunia ini. Semakin bertambah umur kita, maka semakin dekat pula kita dengan kematian. Semakin dekat pula kita dengan kuburan.
apapun status kita di dunia ini. Kemudian kata Nabi SAW, fabayi'un nafsah. Semua orang yang di dunia ini saat ini sedang berjuang untuk masuk syurga atau sedang berjuang untuk masuk neraka. Itu paling ujungnya, paling terakhirnya. Yang paling dekatnya adalah sedang berjuang untuk mendapatkan nikmat di alam barzakh atau sedang berjuang untuk memperoleh atau merasakan azab yang ada di alam kubur. Sesuatu yang tidak bisa kita elakkan, sesuatu yang kita tidak bisa lari dan menjauhinya. Fabayi'un nafsah. Semua orang yang di dunia ini yang beraneka ragam agamanya, beraneka ragam pola pikirannya, beraneka ragam perbuatannya, dan beraneka ragam status sosialnya. Semua mereka sedang melakukan satu dari dua perjuangan, tidak ada yang ketiga. Apapun status sosialnya, apakah dia seorang anggota TNI, seorang anggota Polri, seorang Satpol PP, seorang PNS, seorang pekerja bangunan, tukang beca, seorang petani, seorang komandan, seorang atasan, seorang anak buah, ya, seorang presiden, perdana menteri, seorang raja, gubernur, bupati, camat. Dari status sosial yang paling rendah sampai status sosial yang paling tinggi, semua mereka sedang berjuang untuk satu dari dua hal. Berjuang untuk masuk surga atau berjuang untuk masuk ke dalam neraka. Bahasa Nabi pedas jemaah. Kenapa? Karena memang benar ada orang yang sedang berjuang itu bukan sekedar berjuang untuk masuk surga. Karena rata-rata orang yang sedang berjuang untuk masuk surga, dia sadar bahwa dirinya sedang berjuang untuk masuk ke surga. Tetapi tidak sedikit ada orang yang sedang berjuang untuk masuk neraka, tetapi dia nggak sadar dirinya sedang berjuang untuk masuk ke dalam neraka Allah Jalla wa'ala. Betapa banyak orang bersusah payah untuk bisa berzina. Bukankah ini bentuk perjuangan untuk masuk neraka Allah? Ya kan? Dia mengeluarkan uang, dia mengeluarkan tenaga, bersusah payah, dia berjuang, dia lalui berbagai rintangan untuk bisa mendapatkan uang haram, untuk bisa melakukan hal-hal yang Allah haramkan dari perzinaan, khamar, ya, lebih dari itu adalah kesyirikan, ya, atau mengada-adakan perkara baru di dalam agama Rasulullah SAW yang sama sekali tidak ada tuntunan dari beliau. Dia berjuang, dia berjuang. Bahkan rata-rata orang yang melakukan perbuatan maksiat, ya, atau tidak sedikit dari perbuatan maksiat itu dilakukan dengan penuh perjuangan dan penuh rintangan. Betul nggak? Hah? Betul. Orang ingin masuk diskotik penuh perjuangan nggak? Perjuangan dia, ketahuan komandan, habis dia. Ya kan? Hah? Uang yang udah pasti habis, waktu yang udah pasti habis, kesehatan hancur. Ya kan? Karir pun hancur. Perjuangan bukan ini jamaah? Perjuangan. Ya kan? Dia cari-cari waktu supaya pas pulang ke batalion nggak diketahui madankinya. Ya kan? Tembok pun dia lompat, rupanya setelah lompat ke bawah rupanya sungai di bawah, bukan jalan. Ya, bahasa kuyup. Perjuangan untuk bisa melakukan sesuatu yang menurut dia itu lezat dari maksiat-maksiat yang ada. Perjuangan. Orang mau korupsi, perjuangan nggak? Perjuangan orang korupsi itu luar biasa perjuangannya. Dia ingin berjudi, perjuangan. Dia bandar narkoba, perjuangan. Dia ingin berzina, ada perjuangan di situ. Bersusah payah dia untuk melakukannya. Ya. Hanya saja orang yang sedang berjuang untuk masuk ke neraka Allah, ada yang menyadari dirinya sedang berada di jalan yang akan menyeret dia ke dalam neraka Allah, dan orang yang seperti ini akan lebih cepat dan akan lebih mudah untuk bertobat karena dia merasa dirinya bersalah dan di jalan yang salah. Begitu ditegur, dan hidayah datang, dia akan mudah meninggalkannya. Yang berbahaya adalah orang yang kedua, dia sedang berjuang untuk masuk neraka Allah, tetapi dia tidak sadar dirinya berada di jalan yang salah. Dia tidak sadar bahwa dirinya berada di jalan yang dapat menjerumuskan dia ke dalam neraka Allah Jalla wa'ala. Coba kita renungi hadis Nabi di atas. Hadisnya pendek, bahasanya sekilas halus, simple, tetapi rupanya tekanannya cukup pedas, maknanya cukup dalam. Kullun nasi yaghdu fabayi'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Seluruh manusia sedang berjalan.
Artinya apa? Semakin hari hidup mereka, semakin jatah hidup mereka di dunia ini semakin berkurang. Ya. Semakin berkurang. Walaupun status kita berbeda-beda, seperti yang saya sebutkan tadi. Ada yang sebagian orang disebut dia sebagai raja statusnya. Ada yang statusnya sebagai presiden, sebagai menteri, perdana menteri, seorang gubernur, bupati, camat, sebagai anggota TNI, anggota Polri, PNS, tukang becak, pekerja bangunan, petani, tukang bangunan. Status sosial yang berbeda-beda. Ya. Gaji yang diterima bulanan berbeda-beda. Ya. Berbeda-beda. Gaya berpikir berbeda-beda. Gaya hidup pun beda-beda. Tetapi ingat, semuanya sama dalam kacamata Islam dari sisi perjalanan kemana dia mengarah. Semakin dia berumur, semakin berlalu daripada waktu, semakin berkurang pula jatah hidup dia di dunia ini. Itu otomatis ya, jamaah. Semakin kita berumur, semakin berkurang jatah hidup kita di dunia ini. Sekarang sebagai renungan ringan, apabila seorang sedang merantau di sebuah tempat, sebuah negara, karena melakukan melanjutkan sebuah pendidikan atau suatu tugas, telah ditentukan tugas dia di negara itu 2 tahun, atau pendidikan dia di negara tersebut 2 tahun. Semakin berjalan waktu, tentunya dia semakin dekat dengan waktu pulang. Semakin berkurang jatah hidup dia di negeri tersebut. Apa yang akan dilakukan oleh orang itu tentunya? Mengumpulkan bekal. Ya kan? Bahkan begitu waktu kepulangan ke negerinya sudah dekat, dia akan berusaha untuk menjual segala sesuatu yang dia miliki di negeri tersebut. Karena sebentar lagi dia akan meninggalkan negeri itu. Misalkan dia sedang sekolah atau dia sedang tugas, kalau mungkin teman-teman TNI sedang tugas di Libanon misalkan. Kalau teman-teman Polri tugasnya biasanya ke luar negeri, ke Sudan ya. Misalkan tugas dia di sana 2 tahun. Semakin hari berjalan waktu, apa yang dia pikirkan? Kampung halamannya, tempat saya Indonesia. Begitu sudah dekat waktu kepulangan dia ke NKRI. Dari sana punya mobil, dia sudah punya motor, dia sudah punya uang banyak. Apa yang dia pikirkan? Bagaimana saya menguangkan mobil saya ini? Dia akan berpikir untuk menjual sepeda motornya, kulkasnya, rumahnya, ya kan, tempat tidurnya, yang nggak mungkin dia bawa pulang ke Indonesia. Jangan sampai dia pulang ke Indonesia tidak membawa bekal, tidak membawa keuntungan. Pasti demikian pikirnya, ya kan? Maka demikian pula kita jamaah. Kampung halaman kita adalah surga hari kiamat. Sekarang kata Nabi, kullun nas yaghdu, semua manusia sedang berjalan. Semakin berlalu daripada umur mereka, semakin berkurang pula jatah hidup mereka di dunia ini. Artinya apa? Hendaknya kita berpikir, bekal apa yang telah kita kumpulkan sekarang? Ada di antara kita umurnya yang ada yang sudah 40, ada yang sudah 30 tahun. Ada yang sudah 25 tahun, ada yang 20 tahun. Ingat, dari semenjak kita berumur 15 tahun, dari semenjak kita sudah balik, semua perbuatan kita sudah mulai ditulis. Dan semuanya akan kita pertanggungjawabkan sendiri. Ya, tidak ada kaitan dalam masalah surga dan neraka. Ya, anak buah dosanya akan ditanggung oleh komandan. Enggak. Anak dengan orang tuanya, enggak. Di dunia boleh. Ya kan? Kalau di dunia boleh. Ya. Tapi kalau masalah akhirat, bertanggung jawab masing-masing. Ya, bertanggung jawab masing-masing. Mulai ketika semenjak umur kita sudah balik, pena catatan sudah mulai berjalan. Dan semua kita akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan kita di dunia ini. Dan seluruh anggota badan kita akan menjadi saksi terhadap kita saat itu. Kullun nas yaghdu fabayi' nafsahu. Seluruh manusia sedang berjalan. Sedang berjalan jemaah. Ya. Dan semua kita sedang berjuang. Berjuang untuk masuk surga atau sedang berjuang untuk masuk ke neraka. Hanya saja seperti yang saya sebutkan di atas tadi.
Rata-rata orang yang sedang berjuang untuk masuk surga dia sadar bahwa dirinya sedang berjuang untuk masuk surga, sehingga seringkali dia berusaha untuk menerima nasihat, berusaha untuk bersabar, bahkan dia terkadang curhat betapa beratnya istiqamah di atas agama Allah ini. Kenapa? Karena dia tahu dirinya sedang berjuang. Sedangkan orang yang sedang berjuang ke dalam neraka, untuk masuk ke dalam neraka Allah, ada yang menyadari, ada yang sadar, ada yang tidak. Ada orang yang dia sadar dirinya sedang melakukan perbuatan yang bisa menjerumuskan dia ke dalam neraka Allah. Dan ada pula di sana orang-orang yang tidak sadar bahwa dirinya itu sedang melakukan perkara-perkara yang dapat menjerumuskan dirinya ke dalam neraka Allah Jalla wa Ala. Di dalam sebuah hadis, dalam sebuah ayat dari surat Ali Imran, di akhir-akhir surat Ali Imran, Allah Jalla wa Ala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Seluruh yang bernyawa, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Mari kita simak ayat suci Al-Quran yang pendek ini, tetapi maknanya dan tekanannya sangat-sangat pedas. Ya, sangat pedas bahasanya. Allah berkata, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Setiap kalian akan mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatan kalian di hari kiamat kelak. Maka barang siapa yang telah diselamatkan dari neraka Allah dan telah dimasukkan ke dalam syurganya, maka sungguh dia telah beruntung. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kehidupan yang semu lagi menipu. Coba saudara, rekan-rekan, perhatikan ayat yang mulia ini. Di awal ayat Allah mengingatkan kita bahwa semua kita yang bernyawa pasti akan mati, ya kan? Yang kedua, Allah mengingatkan kita bahwa setelah kematian akan ada pembalasan. Dari semenjak kita begitu mati, langsung kita dapat balasan nikmat atau balasan azab di alam barzakh sampai tegak hari kiamat. Kita tidak tahu berapa lama kita berada di dalam alam kubur. Sampai masuk ke dalam syurga dan neraka, itu alam pembalasan semua. Pembalasan yang kebaikan ataukah dengan kejelekan, dengan azab sesuai dengan perbuatan kita di dunia. Setelah itu Allah menerangkan bahwa standarisasi kesuksesan yang sesungguhnya adalah tatkala seseorang telah diselamatkan dari neraka Allah dan dimasukkan ke dalam syurganya. Menerangkan kepada kita, selama kita masih menghembus nafas di dunia ini, sehebat apapun kita, sebanyak apapun harta kita, sebagus apapun karir kita, setinggi apapun popularitas kita, kita belum sukses. Apakah dia seorang ulama ataukah seorang santri? Dia seorang ustadz ataukah seorang murid? Dia seorang TNI, seorang Polri, seorang anggota Satpol PP, seorang petani, tukang bangunan, tukang sebagai pembisnis, apapun statusnya, selama dia masih di dunia belum sukses. Ya. Apakah dia seorang ustadz ataukah bukan ustadz, seorang alim ataukah bukan alim, orang kaya ataukah orang miskin, ya, orang yang punya power ataukah orang yang tidak punya power, pejabat ataukah rakyat jelata, selama dia masih hidup di dunia belum sukses. Kapan dikatakan telah sukses? Kalau udah dimasukkan ke dalam syurga dan diselamatkan dari neraka Allah. Di dalam ayat yang lain Allah menyatakan, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah memperoleh kesuksesan yang amat besar. Nah, ini standarisasi kesuksesan ketika seorang masih di dunia. Yang itu akan membawa dia kepada kesuksesan akhirat, yaitu apa? Di jalan ketaatan. Artinya apa? Kalau kita sehebat apapun kita, sebanyak apapun harta kita, sebagus apapun karir kita, sepopuler apapun kita, kalau kita bukan orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, kita belum mendapatkan kesuksesan yang sesungguhnya. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima.
Dan barang siapa yang senantiasa taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya, menjalankan perintah-perintah Nabi SAW dan meninggalkan larangannya, orang yang bisa seperti ini, itulah orang yang sukses. Itulah orang yang telah memperoleh kesuksesan yang amat besar. Di akhir ayat ini, setelah Allah mengingatkan kita tentang kematian, hari pembalasan, setelah Allah menerangkan kepada kita standarisasi kesuksesan, di akhir ayat Allah menutup dengan perkara dunia. Allah menyatakan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kehidupan yang semu lagi menipu. Coba antum perhatikan awal ayat tentang kematian, di akhir ayat tentang dunia, bahwa dunia sesuatu yang semu lagi menipu. Di pertengahan perkara ini, dua hal ini Allah sebutkan tentang apa? Tentang akhirat, ya kan? Kenapa jamaah? Karena tidaklah yang membuat kita lupa, atau lebih tepat melupakan dengan sengaja, tidaklah membuat kita ini suka melupakan, suka melalaikan perkara akhirat, melainkan karena kita jarang mengingat kematian. Dan tidaklah yang membuat kita lupa akan kematian, lalai akan kematian, melainkan perkara dunia yang semu lagi menipu ini. Subhanallah. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa pasti akan mati, dan kalian akan mendapatkan balasan pada hari kiamat atas perbuatan kalian. Maka barang siapa yang diselamatkan dari neraka Allah dan dimasukkan ke dalam syurganya, maka sungguh dia telah beruntung. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kehidupan yang semu lagi menipu. Awal ayat tentang kematian, pertengahan ayat tentang hari akhirat, pembalasan kebaikan ataukah kejelekan, syurga atau neraka. Di akhir ayat Allah memperingatkan kita tentang dunia, bahwa dunia ini walaupun dia semu, semua orang tahu dia semu, tetapi kebanyakan mereka tertipu. Itulah dunia. Di awal ayat tentang kematian, di pertengahan tentang akhirat, di akhir ayat tentang dunia. Karena dua perkara inilah yang memberi pengaruh untuk hati kita dekat dengan perkara akhirat ataukah lalai dari perkara akhirat. Orang kalau banyak mengingat kematian, otomatis dia nggak akan terlena dan tidak akan tertipu dengan dunia ini. Orang yang tidak tertipu dengan dunia ini, otomatis dia akan banyak mengingat akhirat. Orang yang banyak mengingat akhirat, otomatis akan banyak beramal, akan banyak melakukan ketaatan jamaah. Sekarang rekan-rekan yang dimuliakan Allah, coba kita sedang duduk-duduk mungkin, atau setelah latihan kita beristirahat sebentar, atau adik-adik kami yang masih jomblo dan single-single mulia ini begitu pulang masuk ke barak, coba renungi sebelum tidur di barak. Ini kalau malam ini saya mati, kemana saya? Coba. Ini semua kita lah. Apakah seorang ustadz, ya, penceramah, ataukah yang mendengar ceramah? Yang berceramah belum tentu lebih baik daripada yang menceramah, ya kan? Kalau dia tidak mengamalkan isi ceramah, dia lebih parah daripada orang yang mendengar ceramahnya. Semua kita lah. Coba sekarang ketika kita sedang duduk, sedang tidur, sedang bersama anak istri kita, kita mengingat, kemana sih ujung perjalanan kita ini? Baik, ini sekarang sudah malam, besok pagi, ya kan? Setelah pagi, siang, setelah itu sore, setelah itu malam. Pagi lagi, siang lagi, sore lagi, malam. Apakah kehidupan kita akan selalu seperti ini sampai 1000 tahun? Hablah, andai kata umur kita punya 1000 tahun. Setelah 1000 tahun kita kemana? Diapain kita? Apa yang dijanjikan? Apa yang kita cari sekarang? Sekarang antum misalkan ada yang dikatakan, ini umur anda 1000 tahun. Apa konsep hidup? Apa yang anda pikirkan untuk 1000 tahun ini? Kemana anda setelah 1000 tahun ini? Dan apa yang akan anda
lakukan setelah 1000 tahun. Ini hendaknya menjadi renungan bagi kita. Dan di dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, Inna a'mara ummati baina 60 wa 70 wa qalilun man jawaza dzalik. Umur mayoritas umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Dan sangat sedikit dari mereka yang punya umur lebih dari itu. Ini rata-rata demikian kata Nabi. Paling panjangnya maksudnya. Wa illa kalau kita melihat sekarang, bahkan hasil survei beberapa lembaga, bahwa 85% orang yang mati itu di bawah umur 40 tahun. Dan kalau kita lihat memang nyata, benar. Buktinya apa? Orang yang umurnya 60 tahun ke atas itu sangat jarang ada sekarang. Coba melakukan survei. Satu kecamatan misalkan, bisa dihitung dengan jari. Bisa dihitung dengan jari. Jumlah orang-orang yang umurnya 60 ke atas. Rata-rata umurnya 40 ke bawah. Rata-rata orang yang mati di bawah umur 40 tahun. Apalagi kematian itu sesuatu yang pasti, selalu menghantui, dan tidak dapat diprediksi. Siapa yang bisa memprediksi kematian jemaah? Siapa yang pernah berpikir datang tsunami ke Aceh tahun 2004? Nggak ada yang berpikir kan? Banyak yang mati, banyak. TNI mati, Polri mati, sipil mati, orang kaya mati, orang miskin mati, pejabat mati, rakyat jelata juga mati pas tsunami. Apa dipilah-pilah? Enggak. Oh ini pejabat, jangan dulu malaikat maut. Dia ada orang dalam, jangan dulu. Nggak bisa. Ya kan? Ada bintang 10 sekalipun dia pundaknya, nggak bisa. Kematian, siapa yang bisa lari dari kematian? Dalam urusan dunia kita mungkin punya orang dalam, iya kan? Kita kalau punya power, orang mikir panjang dengan kita. Kita punya uang atau tahta. Ini dua hal yang paling menakutkan manusia, ya kan? Mau ditangkap, di-cover dengan uangnya. Pak ATM, Pak rekeningnya udah penuh Pak. Nggak jadi dia turun. Nggak jadi dia nangkap ente. Atau pas dia mau nangkap ente, ingin mempermasalahkan ente punya jenderal di belakang. Nggak bisa juga dia. Betul apa enggak ini? Ini rahasia umum di dunia mana saja. Ya kan? Di dunia mana saja. Tapi masalah kematian, apa bisa malaikatmu tangkap, tegur malaikat lain? Jangan. Ini udah perwira, jangan. Yang tantama dulu matikan. Setelah tantama habis baru bintara. Setelah itu baru dari akmil. Begitu? Nggak bisa. Yang PNS golongan ini dulu. Jangan, ini golongan 4 dia. Golongan 1 dulu matikan. Setelah itu baru golongan kedua, kemudian golongan ketiga, baru golongan keempat. Enggak. Nggak bisa jamaah. Atau orang Arab. Jangan orang Arab dulu. Non Arab dulu. Dah habis non Arab, baru orang Arab kamu matikan. Enggak. Kullu nafsin za'iqatul maut. Allah menyatakan aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian bersembunyi, kematian itu akan mendapati kalian. Sekalipun kalian bersembunyi di belakang benteng-benteng yang sangat kokoh. Seluruh pelor yang keluar dari senjata itu sudah ada namanya. Ini juga sebuah pelajaran buat antum-antum prajurit yang menjaga keutuhan NKRI. Kalau Anda tugas perang melawan para pemberontak atau orang-orang yang ingin menghancurkan bangsa, tidak perlu khawatir, serahkan segala urusannya kepada Allah. Apakah perangnya di malam hari ataukah di siang hari, tidak perlu khawatir. Pelor yang udah keluar itu udah ada namanya, nggak akan bergeser. Pelor yang udah keluar itu udah ada namanya, untung di kepala Muhammad, nggak mungkin bergeser kena di kepala si Zaid. Ini di kepala si Anto, nggak mungkin kena ke Yanto. Pasti ke Anto kena ya. Iya. Ini yang kena Tantama, nggak mungkin meleset, kenanya Bintara. Udah ada takdirnya. Bukan berarti nggak perlu melakukan sebab. Bukan berarti tidak perlu strategi perang. Tapi yang kita maksud bahwa kematian sesuatu yang udah pasti, udah ditakdir. Serahkan sama Allah. Seorang mukmin itu nggak butuh sama jimat. Yang pakai jimat itu orang-orang bodoh, orang-orang yang penakut. Yang pakai jimat itu orang-orang yang nggak punya mental, nggak punya iman. Seorang mukmin yang punya iman itu dia selalu kuat karena Allah Subhanahu Wa Taala.
Karena dia tahu inna kaida syaitani kana dha'ifa. Gangguan setan itu sangat lemah. Apa manfaatnya jimat? Sebagian orang diperbudakkan oleh jimatnya. Di malam-malam tertentu dia harus menyiapkan kopi pahit. Terkadang sebagian jimat itu mengharuskan dia memotong hewan-hewan tertentu dengan warna-warna tertentu. Dia harus memakai ini, memakai itu. Terkadang sebagian jimat tidak bermanfaat kalau hujan turun. Begitu hujan turun, dia dapat tugas perang pula. Mulailah dia galau, gimana ini perang ini, hujan nih, jimat nggak jalan nih. Tapi kalau seorang mukmin perang nggak perang, kematian dan hidup itu hanya di tangan Allah. Pelor-pelor yang keluar itu semuanya sudah ada namanya dan tidak akan bergeser. Dia serahkan segala urusannya kepada Allah. Selesai. Ya kan? Innaman najwa minasyaitani liyahzuna alladhina amanu wa laysa bidharihim syai'an illa biiznillah. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minin. Oh, ini perang ke hutan, ada setan, kuntilanak, kakek kuntilanak pun sekalipun datang, tidak masalah. Gunduro, kakeknya Gunduro datang, dia tidak takut. Apa yang bisa dibuat oleh kuntilanak? Apa yang bisa dibuat oleh hantu? Apa yang bisa dibuat oleh Gunduro? Kalau Allah belum berkehendak, kita yakin seyakin-yakinnya bangsa jin dan bangsa manusia ciptaan Allah. Tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi Allah ini kecuali dengan izin Allah dan kehendak Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali di bawah kehendak Allah. Ustaz, saya lihat langsung Gondorowo. Walaupun 1000 Gondorowo di depan Anda, 1000 kuntilanak, 1000 bahkan 1 juta setan bersama orang tuanya, kakek-kakeknya, cucu-cucunya ingin melakukan sesuatu, kalau Allah belum mengizinkan tidak akan pernah terjadi. Dan Allah menjadikan zikir, azan, baca Al-Quran adalah pengusir setan. Nabi menyatakan inna syaitan yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Syaitan itu lari dari sebuah rumah yang di situ dibacakan Al-Baqarah. Allah berfirman innaman najwa minasyaitani liyahzunal ladzina amanu. Gangguan setan itu hanya membuat agar seorang mukmin itu sedih. Mau perang nampak gondok, enggak jadi perangnya. Mulai gelisah dia. Begitu mulai gelisah, mulai takut, setan memberi bisikan lakukan ini, lakukan itu. Yang mana kalau dia melakukannya itu adalah perbuatan syirik. Dia kufur kepada Allah. Begitu mati, dia kekal selama-lamanya dalam neraka Allah karena telah menyekutukan Allah, menang kuntilanak. Yang diinginkan oleh setan dari kita bukan sekedar takut sama dia, bukan itu tujuannya. Tetapi tujuannya adalah agar kita takut kepada dia, kemudian kita patuh melakukan apa yang ia lakukan, yang pada hakikatnya itu adalah perbuatan syirik, persekutuan kepada Allah, yang dengannya kita bisa kekal dalam neraka Allah sehingga dia punya kawan di hari kiamat kelak. Itu yang dia inginkan. Tak perlu khawatir. Apa yang dikhawatirkan dari setan? Allah menyatakan gangguan mereka itu hanya untuk membuat seorang mukmin gelisah. Lagi buang air kecil, ada kuntilanak nampak. Walaupun kita tahu, kita sembunyikan isi hati kita, takut di hati, dia kan nggak tahu isi hati kita. Yang tahu isi hati kita siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara takut, Anda tahan. Nampak akan berani dalam hati. Udah siap-siap langkah 1000. Dia nggak tahu setan itu isi hati kita, hanya Allah yang tahu. Dia menampakkan berzikir, baca ayat kursi, nggak hafal Ustaz. Siapa suruh nggak hafal? Kenapa nggak hafal? Udah tua belum hafal ayat kursi. Baca Al-Fatihah nggak hafal juga. Ini keterlaluan. Al-Fatihah juga nggak hafal. Diulang-ulangi. Al-Fatihah adalah surat yang paling ampuh di dalam mengusir setan. Baca 30, azan, kumandangkan azan. Saya jemaah, apa yang dikhawatirkan? Maka kata Allah, walaysa bidharihim syai'an illa biiznillah. Setan itu tidak pernah bisa mendatangkan mara bahaya sedikit pun untuk orang-orang yang beriman kecuali dengan izin Allah. Kalau dia pun mampu mengganggu kita, itu karena Allah yang mengizinkan, bukan karena dia hebat. Allah ingin menguji kita. Allah ingin menguji keimanan kita. Kalau kita bersabar, Allah hapus dosa-dosa kita dan Allah angkat derajat kita. Selesai.
Dia bisa kita kesurupan misalkan. Setelah itu Allah berkehendak, berarti Allah ingin menguji keimanan saya. Yang mana kalau saya bersabar, dosa-dosa saya akan dihapusi oleh Allah dan derajat saya semakin tinggi di sisi Allah. Selesai. Kenapa harus galau? Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maka hendaknya hanya kepada Allah orang-orang yang beriman itu bergantung diri. Orang mukmin itu merdeka. Dia nggak butuh jimat. Yang butuh kejimat itu orang-orang yang bermental kerupuk, bermental tempe, nggak punya jati diri. Itu orang-orang yang punya jimat. Seorang mukmin punya jati diri. Dia yakin seyakin-yakinnya bahwa yang mampu menghidupkan dan mematikan, membahayakan dan mendatangkan kebaikan hanya Sang Pencipta. Dan dia yakin seyakin-yakinnya malaikat itu berada di sekelilingnya selama 24 jam. Malaikat yang menunggu dia melakukan kebaikan dicatat. Dan malaikat yang menunggu dia melakukan kejelekan dicatat. Dan malaikat pendekat yang khusus Allah perintahkan untuk menjaga dia karena dia beriman kepada Allah. Wa innallaha lama'al muhsin. Sungguh Allah bersama orang-orang yang melakukan kebaikan, pertolongan, penjagaan Allah. Lahum aqibatum yahfazunahu min amrillah. Sesungguhnya di sana ada malaikat-malaikat yang tugas mereka itu hanya menjaga hamba-hamba Allah karena perintah Allah. Muaqibat ini kata para ulama, malaikat-malaikat yang menjaga manusia hidup di dunia ini agar tidak diterkam oleh binatang-binatang buas. Coba Anda berpikir sesaat saja. Contohnya misalkan rekan-rekan yang berada di batalion ini, kan berada di bawah gunung kan? Secara logika di gunung itu kan banyak binatang buas, tapi belum pernah kan dalam satu waktu seluruh ular yang ada di hutan sana turun, seluruh gajah turun, seluruh binatang-binatang buas yang lainnya turun. Yang mana secara logika kalau semua binatang yang buas yang ada di dalam hutan itu turun, siapa yang bisa menghalanginya? Habis semua, ya kan? Dan secara umum juga manusia berada di antara laut dan antara hutan kan? Kalau seluruh binatang buas yang ada di dalam hutan, yang ada di dalam laut tidak dijaga oleh malaikat Allah, kita nggak bisa hidup jamaah. Kita nggak bisa hidup. Terkadang ada orang kerjanya cari kayu ke pertengahan gunung sana, puluhan tahun dia pun nggak pernah digigit sama harimau, nggak pernah digigit oleh ular. Sebagai contoh lagi, sebagian orang yang bekerja di kebun sawit. Di sebagian kebun sawit itu saya diceritakan ular kobra itu memang sengaja dipelihara untuk memakan tikus. Tapi kita jarang mendengar bahwa 80% atau mayoritas pekerja sawit mati digigit ular. Betul nggak? Penjagaan dari Allah. Berarti apa tugas kita jamaah? Jaga. Zikir pagi petang, keluar rumah baca zikir keluar rumah. Naik kendaraan baca zikir naik kendaraan. Habis sholat, zikir setelah sholat. Zikir pagi petang. Mau tidur di barak, bismillah. Amutu wa ahya. Bismillahumma amutu wa ahya. Paling kecilnya. Paling pendeknya. Baca ayat kursi sebelumnya. 3 kul. Dia usapkan, kemudian dia sembur ke tangannya, kemudian dia usapkan dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Iya. Kemudian dia bertasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Iya. Tidur. Di sana ada zikir-zikirnya. Bangun, dia baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Wudu, salat. Memandang azan subuh, pergi ke masjid. Selesai subuh, zikir pagi petang. Kemudian yang tugas ini, tugas itu, dia pergi ke tugas masing-masing. Aman, dia serahkan kepada Allah urusannya. Terjadi tidaknya, Allah yang berkehendak. Merdeka kan? Merdeka jam. Kenapa? Sudah ada nih. Pertanyaan? Baik. Ini Mbak Daisha masih ada kajian atau enggak? Bagaimana? Saya ikut rekan-rekan saja. Antum jangan tunjuk kaset tapi sambil melototi nasib. Sampai kapan nih? Sebelum Isya. Sampai Isya. Piket Mbak Daisha ya. Berarti Isya selesai. Mbak Daisha enggak ada lagi. Tapi lebih sedikit, berarti kita agak akhiri azan ya, karena sholat isya sebenarnya paling afdal azannya diakhirkan kalau jamaahnya tetap. Baik, tadi telah kita bacakan firman Allah bahwa dimanapun kalian berada, kematian itu akan menjemput kalian. Maka dari itu kita serahkan kehidupan kita kepada Sang yang Maha Kuasa dalam menghidupkan dan mematikan.
Anta jangan coba-coba pakai jimat. Rekan-rekan jangan coba-coba pakai jimat. Apakah benang yang ditaruh di perut, gelangkah, bacaan-bacaan tertentu, Anda akan rugi dunia akhirat. Saudara akan diperbudakkan oleh jimat Anda, saudara sendiri. Saudara hidupnya akan selalu dalam kegelisahan. Siapa bilang orang jimat itu hebat? Ya. Nggak ada dukun itu senang hidupnya. Pernah dengar? 10 besar. Orang terkaya 10 besar di dunia, salah satunya tukang sihir, dukun. Bahkan penampilan dukun, kita lihat penampilannya aja kita susah. Kita ikut susah lihat penampilan dukun itu. Ya. Sebagian jimat nggak bermanfaat, nggak jalan jimatnya kalau hujan turun. Ada sebagian jimat nanti di malam-malam tertentu di jam pas jam 12 malam dia harus menyiapkan kopi pahit di belakang rumahnya. Coba kalau dia nggak sempat menyiapkan itu, apa nggak gelisah dia? Di jam tersebut dia dapat tugas. Nelpon istri untuk menyiapkan kopi pahit malam ini ditaruh di belakang rumah, nggak bisa. Apa nggak gelisah hidup dia? Ditakut-takuti nanti akan korban anaknya, akan korban istrinya, akan korban cucu dan seterusnya. Gelisah dia jemaah. Tapi kalau orang mukmin masuk ke hutan, baca doa yang dianjurkan oleh Rasulullah. Ya kan? A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku memohon perlindungan kepada Allah dengan kalimat-kalimat yang sempurna dari segala kejelekan yang Ia ciptakan. Kata Nabi, kalau dia baca ketika mampir sebuah tempat, tidak ada sesuatu yang membahayakan dia sampai dia meninggalkan tempat itu. Tugas perang, masuk ke hutan, baca a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Musuh di depan, hasbunallah wa ni'mal wakil, tembak, selesai. Bismillah. Salat. Nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk sambil berbaring. Nggak mampu berwudu, bertayamum. Selalu hatinya terbergantungan dengan Allah. Makanya di zaman Rasulullah pun ada fikih tata cara salat di medan perang. Bagaimana cara salat berjamaah di medan perang kalau masih mampu berjamaah? Ada tuntunan dari Nabi. Di masa Nabi pernah melihat gelang di tangan seorang sahabatnya yang baru masuk Islam. Nabi bertanya, "Mahadza? Gelang apa ini?" Maka orang ini menjawab, "Minal wahina, ya Rasulullah. Ini obat supaya nggak kena penyakit wahan." Wahan itu penyakit yang kalau mengenai telapak tangan membuat jari jemari ini runtuh. Ya bahasa kita orang Indonesia jimat lah. Hanya saya sebagian orang kan nggak mau bilang jimat, ngomongnya obat. Ini obat kagak puru-puru sudah ditiup-tiup Ustaz. Ada bacaan-bacaannya, Quran juga Ustaz. Kalau Al-Quran bukan di situ digantung. Anda masuk WC bawa itu, kalau itu Al-Quran, bukankah itu penghinaan buat Al-Quran? Itulah 1-0, Anda kalah dari setan. Itulah tipu daya syaitan. Tujuan utama syaitan itu apa? Agar kita merendahkan Allah, tidak lagi mengagungkan Allah. Diikat di pinggul anak-anak kecil, kemudian kena kotoran dia yang najis, kena kencingnya, ya kan? Dia masuk WC, kemudian begitu benangnya putus, ibunya gelisah. Jadi pada hakikatnya dia bergantung diri kepada benang yang sudah ditiup-tiup itu atau kepada Allah. Kalau hanya kepada Allah, kenapa dia harus gelisah kalau nggak ada benang itu? Kenapa dia harus takut kalau benang itu putus? Ya kan? Kalau dia muslim, bergantung diri hanya kepada Allah, kenapa khawatir kalau benang itu putus? Lihat bagaimana kita dipermainkan oleh syaitan. Maka orang ini menjaya Rasulullah ini obat, biar nggak kena penyakit wahan. Apa kata Nabi? Ini medan perang nih. Nabi katakan, fa innahu la yaziduka illa wahna. Karena jimat itu hanya membuat kamu lemah. Pernah lihat orang jual bakso pakai jimat? Antum? Siapa yang pernah lihat? Hah? Terkadang ada tanah-tanah tertentu kan, diambil dari tempat yang jauh. Itu nanti ada ritualnya. Setiap malam Jumat sebagian orang ada yang memandikan kerisnya. Pernah lihat? Hah? Memandikan keris di malam Jumat, tapi bukan semua Jumat. Ada Jumat-Jumat tertentu. Kalau sempat di malam Jumat itu dia teler, ngantuk. Besok pagi jadi apa dia? Nggak gelisah dia? Nggak takut dia? Takut kan? Karena syarat ketentuan jimat dia belum ia lakukan. Lupa.
Tadi malam lupa memandikan keris. Oh, mati. Kelar hidupnya. Khawatir dia, ini bisa hari ini apa yang akan terjadi? Apa anak saya yang pincang atau istri saya yang hilang? Gelisah dia. Maka kata Nabi, kamu kalau pakai jimat, kamu akan semakin lemah, akan semakin penakut. Apalagi dia melawan orang lain yang pakai jimat juga. Ya rupanya setannya lebih besar daripada setan dia. Kelar dia. Ya kan? Yaitu pakai setan dari ujung kaki sampai ujung rambut ada setannya. Dia cuma di pinggangnya dia pakai setan. Selesai dia. Ya kan? Mundur dia. Harus hormat bos. Walaupun tadi lawan, nggak bisa lawan. Setan dia lebih banyak. Jimat dia 15, dia cuma 5 jimatnya. Itu udah 20 jimatnya. Kelar dia. Tapi kalau muslim, jimat mana jimatnya? Sini. Bawa leher kau. Bismillah, Allah Akbar, ceprek. Putus lehernya insyaallah biiznillah. Seperti di zaman Khalid bin Walid, ada orang yang kebal, ditusuk kebal. Ya dipenggal kebal, datang Khalid bin Walid di zaman Harun ar-Rasyid. Turun dia, kalian lupa bismillah. Bismillah Allah Akbar. Putus lehernya. Juga di zamannya Khalid bin Walid, ada orang yang kebal. Bismillah Allahu Akbar dengan Khalid bin Walid sahabat Nabi. Pak, putus. Mana orang-orang kebal? Bawa. Coba. Enggak putus semuanya, coba semuanya. Bismillah Allahu Akbar. Enggak bisa juga, ruqyah dulu. Sampai 30 juz Al-Quran. Enggak bisa juga, ruqyah lagi sampai habis, setannya potong. Ya kan? Makanya sering ada acara-acara akrobat. Tahu akrobat enggak? Acara-acara yang apa? Debus. Sering mereka beri peringatan dulu sebelum bermain, ya kan? Mohon maaf, kami kesini cuma cari nafkah, cari uang, mohon jangan ganggu kami, ya kan? Kalau ada acara gitu, bawa toa, hidupkan Al-Quran. Atau azan, pakai toa. Ya, arahkan ke dia. Setel Al-Quran. Coba, apa enggak gagal? Apa enggak gagal? Karena yang menciptakan setan siapa? Allah kan? Yang menciptakan ular kobra siapa? Allah. Yang menciptakan anaconda siapa? Allah. Yang menciptakan seluruh setan, seluruh jin, seluruh binatang yang berbisa di dalam hutan-hutan itu siapa? Allah. Berarti kita kepada pemiliknya. Bergantung diri. Kalau ada orang yang kita takuti, siapa yang kita dekati? Orang yang paling berkuasa terhadap dia, orang tuanya. Kita lapor bapaknya. Pak, anak bapak, ditegur dia pulang. Enggak lagi mengulang. Kita serahkan kepada Sang Pencipta, selesai. Merdeka kita. Oh, terjadi rupanya digigit sama ular. Allah sudah berkehendak. Mudah-mudahan dengan ini derajat saya meninggi di atas di sisi Allah dan dosa-dosa saya terhapus ya. Tidak perlu kita pakai jimat. Banyak yang pakai jimat itu jamaah. Sengsara dia. Dan rata-rata orang yang pakai jimat dijauhkan dari rumah Allah. Dijauhkan dari sholat tahajud. Dijauhkan dari nikmat baca Al-Quran. Dijauhkan untuk berserah diri kepada Allah. Begitu jimat itu tidak ada, habis dia. Bahkan lebih parah lagi kalau dia mati, yang jadi korban anaknya. Anaknya nggak siap menerima jimat itu, menjadi korban jamaah. Jadi korban. Bahkan sebagian orang itu sebelum lulus pendidikan atau setelah lulus pendidikan, tahu ini tugasnya kemana, kacau nak. Nah, ini ada sedikit peninggalan orang tua kita dahulu. Nah, itu bukan peninggalan, setan itu jimat, jangan diterima. Serahkan sama Allah. Mau tugas ke mana? Ke Papua, ke Aceh, ya, ke planet sekalipun, cukup Allah sebagai penjaga kita. Cukup Allah sebagai penolong kita. Kita nggak butuh ke jimat. Walaupun tugas kita ke planet sekalipun. Seorang diri kita dilepaskan untuk naik ke gunung. Baca. Bismillah. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Nabi Ibrahim ditelanjangi jamaah. Kemudian dilempar ke dalam api. Apa yang beliau ucap? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah tempat aku bergantung diri. Dialah sebaik-baik penolongku. Maka Allah katakan, ya nar kuni bardan wa salaman. Wahai api, mendinginlah kamu. Selamatkan Nabi Ibrahim.
Api yang begitu besar. Nabi Ibrahim dilempar ke dalamnya, beliau tidak terbakar, kemudian keluar dalam keadaan selamat. Secara logika, logis? Enggak logis. Mustahil. Hai, api, bagaimana api dingin? Orang dilempar ke dalamnya tidak terbakar. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Perang Badar, Nabi dengan kaum muslimin jumlahnya 300 orang. 300 orang. Tanpa senjata yang lengkap. Musuh yang akan beliau lawan 1000 orang. Dengan persenjataan dan perlengkapan yang sudah mantap. Secara hitung-hitungan militer, ilmu militer. Ini maju, konyol bukan? Konyol. 300 lawan 1000. Kita nggak bawa senjata karena memang nggak siap perang. Nabi datang ke Badar bukan untuk perang, untuk mencegat para pedagang Quraisy yang pulang dari Syam, ingin merampas dagangan mereka karena mereka dahulu merampas harta-harta kaum muslimin. Tiba-tiba harus perang melawan 1000 orang yang dengan membawa senjata lengkap. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya? Mereka menghidupkan malam tersebut dengan sholat tahajud. Nabi melakukan sholat tahajud sampai waktu subuh. Malamnya hujan, besoknya becek. Otomatis apa? Kita menjadi sasaran empuk. Karena di masa Nabi kan belum ada SS2, ya kan? Belum ada angka 47. Paling jauh apa? Panah, tombak, pedang, ya kan? Perangnya jarak meter, bukan seperti sekarang palanya ke bawah, ya kan? Rata-rata begitu, ya, rata-rata begitu. Jarang ada orang perang ini, itu Rambo ada, kayak gitu di film Rambo. Di luar film Rambo jarang, ya kan? Di masa Nabi pedang dengan pedang. Nah, tanah becek, para sahabat sebagiannya tangan kosong. Rata-rata sahabat nggak punya pedang, nggak punya panah. Musuh rata-rata punya panah, punya tombak, punya pedang. Apa bukan sasaran empuk? Secara logika nggak mungkin menang. Tetapi Nabi berdoa kepada Allah di malam hari. Masya Allah, kalau antum tugas masuk ke hutan, mengejar para pemberontak, berdoa kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Allah, jagalah saya. Jaga salat 5 waktu. Kalau sempat salat tahajud, salat duha, serahkan sama Allah. Selesai, merdeka kita. Apalagi yang kita perangi pemberontak misalkan, sesuatu yang memang harus diperangi untuk sampai mereka bertobat di dalam Islam sehingga bersatu kembali. Selesai, nggak perlu jimat-jimat. Kalau ada orang jimat, ada jimat nggak boleh makan nasi putih, ya kan? Ada jimat nggak boleh makan daging-daging. Waduh, yang lain makan kambing, dia porek. Nggak bisa lek, kau makan aja lek. Jimat aku nggak bisa makan daging lek, kecuali malam Jumat lek. Kelar lah hidupnya, ya kan? Ada yang nggak bisa makan telur, yang ada cuma telur. Ada yang nggak bisa minum susu, yang ada cuma susu. Apa nggak sempit hidup ya? Siapa suruh pakai jimat? Kau pakailah 1000 biji lagi. Makanya kata Nabi, la yaziduka illa wahnan. Jimat itu hanya membuat kamu sengsara, lemah. Fa in mitta ma aflahta abada. Kalau kamu mati masih punya jimat, kamu binasa selama-lamanya, neraka tempatmu. Serahkan sama Allah ya. Yang punya jimat potong. Bismillah, Allahu Akbar, bakar, selesai. Ya Allah, hanya kepadamu aku bergantung diri. Ya Allah, engkaulah sumber pertolonganku. Engkaulah sang penguasa, sang penjaga, sang penolong. Jaga sholat 5 waktu. Oh, yang lagi piket nggak bisa sholat jamaah, sholat di posnya. Selesai, gantian, bisa. Ya. Salah satu udzur syar'i adalah aparat keamanan yang menjaga keamanan untuk tidak sholat jamaah karena dia sedang piket. Ya. Gantian sama kawannya di pos tersebut bisa sholat, ya kan? Oh, kalau dia tugas keluar daerah yang sudah jaraknya safar, dia bisa jamaah, mempertemukan zuhur dengan asar atau isya dengan maghrib. Kalau dia musafir, dia bisa menjamak dan bisa mengkasar, memangkas yang 4 menjadi 2 rakaat sebagaimana yang itu yang dilakukan oleh Rasulullah ketika safar. Gak ada yang sulit jamaah. Semua orang bisa masuk surga. Jadi kesempatan untuk masuk surga itu bukan untuk ustadz saja, bukan santri saja yang layak masuk surga. Jadi kira saya ini kan TNI nggak layak masuk surga. Enggak. Saya ini kan polisi nggak layak masuk surga. Saya ini pelaut kayaknya nggak layak masuk surga.
Memang nggak ada yang ngomong kayak gitu, ya kan? Tapi perbuatan dia sehari-hari seakan-akan dia ngomong gitu. Betul nggak? Ya kan? Sebagian orang kan berkata, emang saya begitu, saya pekerja, saya memang di sini tugas ya. Nggak sholat ya, berarti maknanya apa? Berarti saya nggak layak masuk surga, kan begitu? Ya semua orang punya kesempatan masuk surga. Ada seorang pelacur Allah masukkan ke dalam surga karena amal soleh yang dia lakukan. Kata Nabi, seorang pelacur setelah berzina, dia berjalan kemudian melihat ada seekor anjing yang hampir mati kehausan. Dia langsung membuka sepatunya, turun ke sumur mengambil air, kemudian dia berikan kepada seekor anjing yang hampir mati kehausan. Maka kata Nabi, fasyakarallahu laha faghafara laha fa'adkhala jannah. Allah pun memaafkannya, mensyukuri perbuatannya, dan Allah pun memasukkan dia ke dalam surga. Masya Allah, jadi polisi yang taat kepada Allah. Di samping dia menjalankan perintah-perintah negara, menjadi TNI yang taat dekat dengan Allah. Di samping dia menjalankan tugas-tugas negara. Orang yang hidup dekat dengan Allah nggak pernah stres dia, selalu gembira dia, dimanapun dia berada, walaupun batalionnya di bawah gunung, tetap nggak stres. Tapi kalau kita nggak ada ibadah aja mah stres. Sekian lama awak di Indrapuri ini, sampai kapan lek? Pindah harus ada uang 20 juta lek. Dari Tantama lagi lek, mau menghadap basah apa kering? Habis gua lek, udah lek, mati lah di sini lek, kawin pun belum nih, stres dia. Tapi kalau dia taat kepada Allah, ada aktivitasnya, dia niatkan karena Allah, dia olahraga sore, dia niatkan agar sehat, supaya dengan sehat semangat ibadah. Ya kan? Ketika dia piket menjaga keamanan, dia diingat karena Allah, karena kita seorang muslim diperintahkan untuk menjaga keamanan negara, bernilai pahala dia. Diperintahkan komandan, dia jalankan perintah komandannya, dia niatkan karena Allah, bernilai ibadah, bukan sekedar karena tekanan. Kalau orang menjalankan perintah komandan hanya karena perintah komandan, tertekan dia, ya kan? Tentang lawak ini masih merah, ya kan? Awak terus yang diperintahkan, macam nggak ada yang lain aja nih yang berada. Macam awak aja yang berada di sini, stres dia. Tapi ketika dia ingat ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi yang memerintahkan kita wajib taat pemimpin, wajib taat komandan selama perintahnya bukan kemaksiatan, dia hadir di hatinya ketika menjalankan perintah. Stres enggak? Enggak stres, karena yang dia jalani ibadah. Tugas di pos jam 3 malam berat, sehingga sebagian orang yang kalau nggak ada rokok nggak bisa tugas. Tapi kalau dia sambil dengan merotal satu setel itu, jaga dia, masya Allah, daripada nyanyian, ya kan? Buat dia semakin stres. Udah jomblo lagi, dengarnya musik yang membangun syahwat lagi. Apa nggak stres dia? Istri nggak ada, ya. Pulang bantal guling lah yang jadi korbannya. Tapi kalau dia taat, saya duduk di pos, ada HP, setel Al-Quran, ceramah-ceramah agama sambil tugas, masya Allah. Dengar Al-Quran, ya, tenang hidupnya. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hati itu nyaman dengan berzikir kepada Allah. Datang waktu sholat, dia bisa ke masjid. Kalau dia nggak bisa piket, sholat di pos yang sedang dia piket di situ. Masya Allah. Hormat sama komandannya karena dia niat, karena memang kita diperintahkan untuk menghormat, ya, untuk menjalankan perintah atasan dan pemerintah. Aman dia, nggak stres dia. Walaupun dia begitu lulus TNI dibuang ke Natuna, nggak stres dia karena dia anggap itu ibadah. Tapi kalau enggak, doa ayat ini lewat doa dia sampai ke Natuna, dapat banyak, dapat Ustaz doain saya ya jangan dipindahin ke Natuna. Ya kalau nggak siap dipindahin ke Natuna jangan masuk TNI, kan begitu, ya kan? Dipindahin lagi enak-enak tugas di kota, dipindahin ke Kodam yang baru apa sekarang? Natuna kan? Mereka yang Papua ke Papua sana, apa nggak stres dia? Biasanya tugasnya di Bandung, tugasnya di Medan, kota Banda Aceh, kota Makassar, kota, tiba-tiba dipindahin ke Papua sana. Kalau bukan karena Allah, stres. Tapi kalau dia, alhamdulillah, mudah-mudahan ini yang terbaik demi menjalankan perintah negara, taat kepada pemimpin, menjaga keutuhan negara, ibadah yang sangat mulia. Senang dia, ya kan? Mudah-mudahan dengan saya di kampung nggak banyak maksiat, hafiz Al-Quran saya pulang kampung nanti. Masya Allah. Antum di gunung ini, Masya Allah. Kalau antum satu hari menghafal 5 ayat Al-Quran, 20 tahun
tugas di batalion Zipur ini. Apa nggak hafiz Al-Quran semua nih? Masya Allah, ya kan? Luar biasa. Nyaman hidup ini. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hati ini nyaman dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba Anda gunakan untuk selain ketaatan, nggak pernah menenangkan. Musik, orang udah banyak mencoba dengan musik. Juga banyak orang yang bunuh diri padahal dia musisi. Ya kan? Andai kata musik membahagiakan orang, nggak mungkin ada musisi bunuh diri. Orang yang berada di dunia musik, buktinya dia masih menggunakan narkoba. Sabu-sabu, menunjukkan apa? Musik bukan segala-galanya. Yang pakai narkoba, dia masuk juga ke dunia seks, ke dunia prostitusi. Yang sudah masuk ke dunia seks, dia gunakan juga dunia musik, dunia judi. Menunjukkan apa? Maksiat itu tidak menenangkan jiwa. Berapa banyak orang mati dalam diskotik? Ya. Dia berzina, butuh narkoba. Yang narkoba butuh zina, butuh musik. Karena memang Allah telah menggaris dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hati itu hanya nyaman, hanya tentram ketika kamu dekat dengan Allah. Kalau kita sholat 5 waktu berjamaah, tambah lagi sholat tahajud, tambah lagi ba'diyah, tambah lagi qobliyah, tambah lagi duha, nyaman hidup kita jamaah. Tentram dimanapun kita berada. Walaupun uang tidak banyak. Ya, walaupun gaji tinggal 500.000 lagi, SK-nya udah diamankan. Ya, udah diamankan ke bank ini, ke bank itu, tetap nyaman dia. Ya. Masya Allah. Apalagi di bawah gunung ini, kalau tidak ikhlas karena Allah, berat jamaah. Ya kan? Tapi kalau semuanya dihadirkan karena Allah, ingat dia menjadi semuanya bernilai ibadah. Apel pagi, dia ikhlas. Mudah-mudahan saya apel ini menjadi seorang prajurit yang baik, yang dengannya terjaga keamanan keutuhan sebuah negara. Menjadi contoh buat yang lainnya, bernilai pahala. Senang dia, disiplin sesuatu yang diperintahkan dalam Islam ini. Masya Allah, bernilai ibadah jamaah. Gak ada tekanan jiwa, gak stres dia. Batinnya gak tertekan. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah, hati itu akan nyaman. Yang terakhir jamaah, ini yang terakhir, perjalanan kita masih panjang. Perjalanan kita masih sangat panjang. Setelah mati jamaah, ada alam barzakh. Kita bisa jadi dalam kuburan 1000 tahun, 1.000.000 tahun atau lebih. Setelah itu hari kiamat. Ujungnya adalah surga dan neraka. Satu hari dalam neraka Allah paling pendeknya seperti 1000 tahun di dunia ini. Siapa yang bisa bertahan? Maka perbanyaklah bekal sebelum waktu habis, sebelum kesempatan itu hilang. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Ini sepertinya ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, mohon maaf saya bertanya. Tadi di dalam penjelasan Ustadz menyampaikan bahwa setiap manusia berjalan menuju satu dari yang dua, yaitu syurga dan neraka. Yang saya tanyakan, dalam surat Ad-Dariyat ayat 56, Allah berfirman bahwa sesungguhnya tidaklah kami ciptakan jin dan bangsa manusia melainkan untuk beribadah kepadanya. Artinya ibadah haruslah ikhlas, bukan karena syurga dan neraka. Jadi bagaimana? Masya Allah, perjalanannya yang sangat bagus. Saya simpulkan pertanyaannya, apakah ketika seorang beribadah kepada Allah dan mengharap syurga dan takut neraka itu meniadakan, bertentangan dengan ikhlasan? Sama sekali tidak. Kalau dikatakan mengharap syurga Allah berarti tidak ikhlas, berarti syirik, berarti Rasulullah telah melakukan kesyirikan. Kenapa? Karena di antara doa Rasulullah yang selalu beliau bacakan dalam riwayat Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu an adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah untukku kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Kebaikan akhirat kata Abdullah bin Abbas maknanya adalah syurga. Sahabat Abdullah bin Abbas. Dan selamatkan aku dari neraka Allah. Dan Nabi juga selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka jannataka wa a'udzubika min adzabin nar. Ya Allah, aku meminta kepadamu syurgamu dan aku memohon perlindungan kepadamu dari nerakamu. Kalau meminta syurga Allah itu tidak ikhlas, berarti Nabi tidak ikhlas, dan beliau mengajarkan kita untuk tidak ikhlas. Kenapa? Karena kita meminta syurga Allah, itulah bentuk keikhlasan kita, karena syurga adalah milik
Allah Subhanahu wa taala, kecuali kita beribadah untuk dipuji dan disanjungi oleh manusia selain Allah. Kalau kita beribadah untuk mendapatkan surga Allah, karena Allah menjanjikannya, karena itu milik Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan di dalam surga, kita masuk ke dalam surga, kita akan diridhai oleh Allah, kita akan melihat ke wajah Allah. Oleh karena itu dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menyebutkan indahnya surga. Andai kata surga tidak boleh diharap, Allah nggak akan menceritakan indahnya surga. Nanti khawatir manusia akan mengharap surga. Allah menerangkan ngerian neraka Allah, khawatir manusia nanti beribadah karena takut dari neraka Allah. Makanya dalam ibadah itu seorang muslim harus punya 3 sifat, kata para ulama. Yang pertama cinta, dia beribadah karena cinta kepada Allah. Yang kedua karena takut dari Allah dan azabnya. Yang ketiga karena mengharap Allah, pertemuan dengan Allah dan surganya. Ini Allah sebutkan dalam surat Al-Anbiya, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka para nabi, para rasul adalah orang-orang yang bersegera dalam melakukan kebaikan, dan mereka adalah orang-orang yang beribadah kepada kami dengan sifat cinta, harap dan takut, dan mereka adalah orang-orang yang tunduk kepada kami. Saya kira sampai di sini, lebih dan kurang yang saya mohon maaf, dan kita memohon kepada Allah sebagaimana Allah telah mengumpulkan kita di sini, di rumahnya yang mulia ini, agar kembali mengumpulkan kita di dalam surganya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Tentunya di dalam penyampaian saya tadi banyak mungkin kata-kata yang kurang tepat, ya. Saya mohon maaf kepada rekan-rekan, ya, kepada bapak-bapak komandan, kepada teman-teman semua yang ada di batalion. Mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan jika ada kekeliruan, dan mohon saya diingatkan. Mudah-mudahan semua kita diberikan taufik oleh Allah Jalla wa'ala untuk mati dalam keadaan husnul khatimah dan diselamatkan dari kematian di atas su'ul khatimah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.